kehangatan dan kebersamaan mewarnai acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Musyawarah Pimpinan Gereja-Gereja atau Muspija se-Banten pada 8 April 2025. Bertempat di Green Hotel Cilegon, acara ini mengusung tema Membangun Kerjasama Menuju Indonesia Emas. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan pemerintah, termasuk perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten dan berbagai tokoh Muspija. Pendeta Beni Halim sebagai penuntun jalannya acara menyampaikan pengantar yang penuh makna tentang pentingnya persatuan dan kerjasama. Sebelum menyebut satu persatu tokoh yang hadir, Pendeta Beni Halim meminta tokoh perempuan Kristiani Banten yang dulu pernah menjabat Pembimas Kristen Provinsi Banten, Pendeta Dr. Yoke Singal untuk membuka dalam doa. Ketua Muspija Banten Pendeta Peter Farakmimela, STH, menyampaikan sambutan yang penuh sukacita dan harapan akan terjalinnya kerjasama yang solid antar umat beragama di Banten. Beliau juga mengapresiasi kehadiran para tokoh dan tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali bahwa akhirnya acara ini setelah tertunda 2 kali, jadi ini yang ketiga kita tentukan tanggalnya. Akhirnya kita bisa berkumpul. Kenapa? Karena tadinya kita itu mau pinjam aulanya Pak Kakanwil Kementerian Agama. Tapi karena beliau acaranya nggak pas terus, jadi batal terus. Batal, lalu saya pikir kalau batal terus kita nggak ketemu-ketemu, jadi saya minta tolong Sekretaris Pelaksana Muspija, Pendeta Dr. Doni Lubianto untuk hubungin Green Hotel Cilegon ini yang pernah kita pakai juga untuk halal bihalal tahun 2018 yang lalu. Nah, kenapa? Karena di sini hotelnya yang punya jemaat. Jadi kita seperti suasana rumah sendiri, lebih enak. Kalau bapak-bapak perlu kopi, meskipun acara nanti sudah selesai, masih ada coffee break. Kalau mau nginep juga bisa. Biayanya tinggal minta Pak Pendeta Beni Halim. Itu GKI yang bayarin. Karena Bu Yoko sudah nginep ya, bagaimana Bu Yoko sama Pak Wimpi ya, suasananya bagus. Supaya kita lebih mengenal Cilegon, ya, karena selama ini kan Cilegon ini khususnya bagi warga Kristen itu agak menakutkan. Karena saya pernah lapor ke Pak Haji Romli, Pak Haji Romli, kenapa anak buah Bapak bilang lebih baik tidak ada gereja di Cilegon? Wah, ini tidak cocok dengan semangat Pancasila yang kita anut bersama. Selama ini kita udah puluhan tahun mungkin selalu menyuarakan kebersamaan Pancasila, sehingga gereja yang tadinya di Lebak itu mau dibuat gereja, tapi karena ada ketidakcocokan sana sini, padahal yang nyuruh beli itu tanahnya itu Haji Sumarta, ya. Tapi karena tidak cocok, lalu saya berdoa kalau gitu nggak usah buat gereja dah, daripada bikin ribut, kita buat rumah Pancasila. Dan sekarang sudah jadi, Bapak Ibu bisa kalau lewat sana ada rumah Pancasila yang anggota kami namanya Martin itu pinter masak, jadi dia memasakkan terutama pesantren yang nempel sama rumah Pancasila kita. Jadi sebelum Pak Prabowo memberi makan gratis, kita sudah kasih makan gratis di sana, dan juga memberi sekolah gratis karena ternyata banyak yang nggak bisa sekolah. Kita siapkan gurunya apa semua. Dan sengaja saya minta dipasang papan, kita buatkan papan Pancasila, Garuda Pancasila dengan 5 sila, supaya Pak Gubernur waktu orang-orang lewat, mereka ingat bahwa negara ini Pancasila. Jadi kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Pak Gubernur akhirnya di tengah kesibukannya bisa hadir. Saya melihat kalau yang hadir cuman kita-kita aja nggak sah, harus ada Pak Haji Romli, harus ada Profesor Suparman. Beliau adalah salah satu pendiri FKUB Provinsi Banten. Harus ada Haji Embai yang merupakan salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten. Harus ada Profesor Sibli. Ya, jadi
melalui Pak Beni ini yang keliling karena saya tinggal di Tangerang, jadi saya minta tolong Pak Beni tolong keliling. Jadi tadi saya bilang Pak Beni tolong makan yang cukup ya, karena keliling terus kasihan kecapean. Beliau inilah yang Tuhan taruh hati untuk berkumpulnya kita semua, bahkan beliau ini pernah nginep di pesantren. Nah, tapi saya bersyukur dengan adanya tali silaturahmi di antara kita, maka ada banyak hal yang tidak baik itu dicegah di Banten. Nah, itulah sekilas dari saya, dan saya punya prinsip bahwa kalau pendeta itu memberkati para kiai pasti pahalanya besar. Ya, karena Tuhan Yesus yang kami sembah mengajar, kalau engkau memberi secangkir air saja kepada orang lain, engkau akan dapat pahala. Itu pahalanya besar. Ya. Jadi, dan saya juga ingat perjuangan ayah saya yang veteran, karena beliau suka memberitahu kepada saya perjuangan mempertaruhkan nyawa bersama komandannya Kawilarang, Pak Kawilarang di Jawa Barat, maka saya sekarang harus meneruskan perjuangan. Kalau beliau tuh sampai taruhan nyawa, sampai kena mortir, pecahan mortir, lah saya kan paling cuma diancam-ancam aja, ya, nggak ada. Tapi saya lihat yang luar biasa bahwa Pak Listio Sigit, Kapolri, dulu Kapolda Banten, beliau memberitahu bahwa akibat dari kita sering silaturahmi, maka kelompok radikal di Banten itu menurun. Dulu 80%, sekarang tinggal 20%, 20% berapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Artinya apa? Bahwa silaturahmi kita ini membawa dampak. Bahwa kita seperti Pak Profesor Suparman sampaikan, yang penting akidah terjaga, keyakinan kita terjaga. Anggaplah, beliau pernah sampaikan, kalau Anda Islam, anggaplah Islam paling benar, Kristen anggaplah Kristen paling benar, Hindu, Buddha dan sebagainya, anggaplah agama Anda paling benar, tapi kerukunan harus terpelihara. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Suparman ini, saya sampaikan kepada jemaat juga Pak di gereja. Kita boleh berbeda, kita memang beda, diciptakan berbeda, tapi kita harus jaga apa yang sudah diperjuangkan oleh bapak-bapak pendiri negeri ini, ya, mereka pertaruhkan nyawa. Ayo kita juga berjuang habis-habisan demi Indonesia damai sejahtera berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kiai Haji Romli, perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, memberikan refleksi tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan kerukunan. Beliau menyoroti kerjasama yang telah terjalin baik selama ini di Cilegon dan berharap dapat terus ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mewakili seluruh masyarakat Banten, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya bilang saya ini kan gubernur pertama yang menempati rumah dinas, yang menempati gedung yang berumur lebih dari 200 tahun, yaitu di alun-alun Kota Serang yang disebut dengan Gedung Negara atau kita biasa sebut Pendopo Lama. Pendopo Lama ini didirikan tahun 1819-an lah, setelah Denles. Nah, tadi kalau cerita tentang sejarah Banten, salah satu yang kita ingat itu bagaimana Kesultanan Banten, istana kita hancur Pak, ya, tidak ada tersisa lagi sampai sekarang. Yang tinggal tersisa adalah semangatnya. Dan gimana sebenarnya di istana situ dilihat Pak, keberagaman agama itu sudah ada sebelum Republik Indonesia ini ada. Karena di situ ada vihara tertua di Provinsi Banten. Bahkan perkawinan, pernikahan dan sebagainya sudah terjadi. Jadi insya Allah sebenarnya kerukunan umat beragama di Provinsi Banten ini usianya sudah sangat tua sekali, melampaui usia Republik. Dan alhamdulillah kerukunan kita ini bisa kita tunjukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun kegiatan hari ini harus lebih banyak Pak dibuatnya Pak. Jadi jangan nunggu jadwal giliran Pak. Saya buka Pendopo Lama, Gedung Negara, itu untuk tempat kita berkumpul. Ya.
Jadi kalau ada yang keturunan-keturunan Belanda, masih ada sejarah keturunan Belanda, nggak ada masalah juga Pak. Karena kita tidak pernah bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, dari orang tua beragama apa kita dilahirkan, kita tidak pernah bisa memilih. Oleh karena itu saya membuka ruang untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di gedung negara. Karena di situ gedungnya luas, kemudian bisa kita manfaatkan sebagai simbol persatuan. Karena apa? Pentingnya sering kita bikin kegiatan. Saya penganut paham komunikasi. Komunikasi bagi saya adalah teko, muni, solusi. Jadi kalau sering kita datang, sering kita ngobrol, insya Allah banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Nah kemudian dalam konteks lain komunikasi juga teko, muni, ngasih. Jadi kalau sering datang ke gubernur, sering ngobrol sama gubernur, insya Allah mudah-mudahan gubernur bisa mengeluarkan, mengasih atau memberi kebijakan-kebijakan yang lebih baik buat masyarakat. Teko, muni, solusi. Teko, muni, solusi. Sering ketemu, sering ngobrol, sering berdiskusi, sama rata. Jangan ada yang merasa paling hebat, jangan ada yang merasa paling senior, jangan ada yang merasa backingannya paling kuat, jangan pernah merasa bahwa ini orang dekat gubernur, orang dekat presiden, orang dekat segala. Nggak bakal pernah kita bisa ketemu kalau pendekatannya basisnya itu. Pendekatannya adalah kita ini saudara, kita ini pengen Banten maju, kita ingin Banten ini adil, kita ingin pembangunannya juga merata. Jadi pemerintah mohon doanya, Pak Kiai semua mohon doanya, saya diberikan kesehatan, saya diberikan keselamatan, dan saya diberikan sebuah tekad untuk tetap istiqomah dengan apa yang ingin saya perjuangkan tentang Banten maju, Banten adil, merata pembangunannya, tidak korupsi kepemimpinannya. Itu yang saya minta, dan saya terima kasih sekali lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara halal bihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun kerjasama yang lebih baik antar umat beragama di Banten. Semangat persatuan dan gotong royong diharapkan terus terjaga demi kemajuan Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini saya melaksanakan halal bihalal atas undangan dari Musyawarah Pimpinan Gereja Provinsi Banten, dihadiri oleh tokoh-tokoh agama di Provinsi Banten, tokoh masyarakat, dan semangat yang dibangun adalah semangat persamaan. Kita tadi bercerita tentang sejarah Banten dan tentang harapan kita Banten ke depan. Saya yakin dengan sering melaksanakan silaturahmi, sekat-sekat antara kita kalau makin lama akan semakin hilang. Karena keyakinan saya Banten adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi keberagaman, sangat menjunjung tinggi tentang perbedaan, dan insya Allah saya punya keyakinan lagi Banten akan maju dengan kebersamaan yang kita bangun.